itunya? Mana? Itunya, audiennya. Dari suami kita kan. Bakal ngajar kajian drenges, Pak. Iya Bu, belum kedengar suara ibunya. Masih di mute ini juga. Wis deh. Udah dah. Udah. Oh iya. Wis, Udah. sana ada. Makasih, Bang. Ikian. Tapi suaranya putus-putus, Bang. Ayo. Baru ada Bu. Iya Bu, terus putus gitu suaranya. Putus-putus ya? Itu Apa jaringannya malah nah. hitam? Udah. Iya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Betul. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Iya. Apa sih? Suara angin sih. Ini suara siapa ya? Puji. Fauzi, Bu. Fauzi kelas. Fauzi Ramadan. Bukan. Fauzi siapa? Fauzi. Dari kelas mana, Mang? 11 KR2 Bu. 11 TKR 2. Ya, dengarkan. Jadi sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca doa ya, supaya kegiatan kita kali ini bermanfaat dan barokah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai? Sebelum memulai pelajaran, Ibu pengen tahu dulu ininya ya. Absennya ya. Silakan anak-anak chat nama kalian beserta kelasnya masing-masing ya. Ya Bu. Silakan dimulai dari sekarang. Pokoknya kameranya harus terbuka ya. Fauzi Ramadan tuh yang ikut eskul hadroh bukan? Bukan ya, Rafli Wahyu Fadilah ya yang ikut eskul hadroh. Ya Bu. Iya Rafli tuh Bu. Oh iya Rafli. Rafli gimana? Itunya lombanya lanjut? Enggak Bu, enggak bisa Bu. Coba Rafli, belum macam. Enggak Bu. Coba dulu. Enggak Bu, enggak bisa Bu. Sudah? Sudah ada berapa siswa ini yang sudah absen? Baru berapa? Yang lainnya dibuka videonya ya.
Tapi suaranya dinonaktifkan dulu. Ini yang baru terlihat baru berapa anak nih? Kemarin Ibu bilang kalau Ibu ngajar di kelas 11 TKR ya. Sebenarnya Ibu ngajar di 11 TKJ sama 11 TB. Dan untuk TKR itu dipegang sama Pak Rudi. Kemarin pertemuan yang kedua ya. Bab pertama diisi oleh Pak Rudi. Karena kelas 11 itu gurunya ada 2 ya. Ada Ibu dan Pak Rudi. Makanya bergiliran. Mungkin minggu depan juga diisi oleh Pak Rudi. Pertemuan kemarin masih dengan bab 1, yaitu Quran surat apa? Quran surat apa? Ayo. Al-Maidah Iya, bagus. Al-Maidah ayat berapa, Nok? 48. Pinter. Quran surat Al-Maidah ayat 48. Ini dengan siapa? Tadi yang menjawab? Tantri, Bu. Santri kelas? 11 TB2. Iya, bagus. 11 TB2. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Untuk pelajaran hari ini kita masih tetap dengan materi pendidikan agama Islam, masih tetap di bab 1, namun pada surat yang kedua. Quran surat yang sekarang kita bahas adalah Quran surat An-Nisa ayat 59. Silakan dibuka Al-Qur'annya. Jadi Ibu harapkan setiap pembelajaran kalian siapkan Al-Qur'annya, kemudian kalian siapkan juga buku tulisnya ya. Buku tulis mata pelajaran agama Islamnya disiapkan. Sudah? Siap? Anissa ayat berapa tadi tuh, Bu? Ya, Quran surat An-Nisa ayat 59. Sudah? Videonya jangan dinonaktifkan ya, videonya diaktifkan semuanya. Namun, nah, tuh kan enak kelihatannya. Jadi sayanya nggak ngomong sendirian, seperti ngomong sendiri kalau nggak ada orang-orangnya. Sudah dibuka Al-Qur'annya? Ayat berapa, Bu? Ayat 59. Sudah dibuka belum? Sudah? Siap? Kalau sudah, selanjutnya Ibu akan buka materinya ya. Ya, kemarin ya. Kalian perhatikan di layar ya. Kalian kemarin belajar bersama Pak Rudi yaitu membahas tentang Quran surat Al-Maidah ayat 48. Tentang apa aja kemarin? Rafli? Kemarin Quran surat Al-Maidah ayat 48 membahas tentang apa? Tentang Berbuat kebaikan.
Iya, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan atau berkompetisi dalam kebaikan. Tadi yang jawab siapa, Ikian atau Rafli? Rafli, Bu. Rafli, ya bagus. Nah, selanjutnya sekarang kita buka lagi. Jadi tadi kata saya pada hari ini kita akan belajar tentang Quran surat An-Nisa ayat 59. Tujuannya apa? Seperti biasa, kita bahas dulu biar fokus. Tujuan kita belajar kali ini tuh apa sih? Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah pembelajaran ini selesai dilaksanakan, diharapkan siswa mampu diharapkan siswa mampu membaca Quran surat An-Nisa ayat 59. Yang kedua, tujuannya dari pembelajaran kali ini, setelah pembelajaran selesai dilaksanakan, diharapkan siswa dapat mengartikan per kata, dapat menerjemahkan. Nah, sekarang Ibu tanya, kalau mengartikan per kata dengan menerjemahkan sama tidak? Beda. Tidak. Apa bedanya? Ayo, tadi siapa yang mau menjawab? Apa bedanya? Apa bedanya? Menerjemahkan per kata, kalau mengartikan per kata itu cuma per kata, tapi kalau menerjemahkan itu berarti seluruhnya atau full satu ayat ya. Ya. Nah, selanjutnya setelah pembelajaran ini selesai dilaksanakan, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menganalisis asbabun nuzul dari Quran surat An-Nisa ayat 59. Selanjutnya, tujuan berikutnya adalah peserta dapat menganalisis manfaat dari penerapan perilaku yang ada dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Dan yang terakhir, peserta didik dapat membuat dan menyajikan paparan tentang Quran surat An-Nisa ayat 59. Nah, kan? Karena zaman sekarang sudah zamannya IT ya, jadi kita tidak boleh ketinggalan. Meskipun sama-sama belajar, tapi dari belajar itu kita semakin maju. Jangan umpamanya, susah jebu, nggak ada yang susah, semuanya bisa dipelajari. Perlahan-lahan, pelan-pelan ya. Selanjutnya ini gambaran yang kemarin. Ya kan? Tentang berlomba dalam kebaikan. Banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan. Jadi kebanyakan dari kita adalah kita senang di zona nyaman. Saya mampunya udah segini ya udah aja. Nggak ada yang ingin ditingkatkan ya. Nah, selanjutnya itu yang kemarin. Sekarang materi hari ini adalah ini. Nah, sudah kelihatan? Sudah kelihatan semua? Sudah. Dengarkan baik-baik, Ibu akan contohkan bacaannya dulu ya. Selanjutnya nanti kalian mengikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Ya, dengarkan dulu ya. وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Ya, sekarang diulangi lagi ya. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Ayo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها
الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Mantap. Suaranya bagus-bagus dan Ibu dengar ini panjang pendeknya sudah bagus. Ibu coba dulu dari Kang Rafli Wahyu Fadila. Silakan Wahyu. Yang lainnya di mute dulu. Yang lainnya langsung di mute. Dengarkan baik-baik suara Rafli. Ya, kita aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ya, bagus sekali. Ini bacaannya sudah bagus, makhorijulnya hurufnya sudah bagus, panjang pendeknya sudah bagus. Ada yang lain yang mau mencoba lagi? Silakan dari kelas yang lain, tadi dari kelas TKJ. Rafli benar, TKJ? Iya, Bu. Benar. Selanjutnya dari jurusan yang lainnya, mau ada yang mencoba? Mangga Tantri? Silakan Tantri. Ya, bismillah Tantri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallah. Bagus, suara Tantri bagus. Tajwidnya bagus. Selanjutnya coba Muhammad Abdul Fakih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ya bagus, terima kasih Muhammad Abdul Fakih, bacaannya juga bagus. Selanjutnya ada lagi yang mau mencoba, Dinda atau Ikian? Ikian, Bu. Ya, mangga coba. Ikian, Bu. Ya, Ikian. Bismillah, Ikian. Lalu. Muhammad Abdul Fakih dari kelas berapa? TKR 4, Bu. TKR 4, iya bagus. Tadi kalau Tantri dari? Tantri dari kelas mana? 11 TB2, Bu. 11 TB2, iya. Sudah ada perwakilan. Toi sudah tadi sama Rafli. Kemudian Abdul Fakih dari TKR. Kemudian Tantri dari TB. Ikian dari kelas mana?
TKJ 3, Bu. TKJ 3. Ayo silakan. Ikian. Bismillah Ikian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'allaha wa atii'ur rasula uli amri minkum Wa wa ulil. in Wa ulil. tanazza'tum Ada waknya. Ikian ada waknya. Wa ulil amri. wa ulil amri minkum wa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Sadaqallahul Adzim. Terima kasih, bagus juga. Cuman ada beberapa tadi yang terburu-buru ya. Jadi secara keseluruhan sih udah bagus. Cuman ada beberapa yang harusnya dibaca panjang itu terlalu cepat. Ya. Ada lagi yang mau mencoba? Ada Bu, Jena. Iya, mangga Jena. Dari kelas berapa Jena? ROI 1. OI 1 ya, silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanazza'u Ya, tanah anaknya panjang. faruduhu illa Faruddu. in kuntum minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Iya, bagus. Ibu apresiasi buat kalian semua yang sudah berani dan mau membaca ya. Sudah ada keberanian dan ternyata memang bagus. Artinya dari bacaannya itu mencerminkan kalau kalian sudah mengerti tajwidnya. Sekarang kita bahas dulu terjemahannya. Sudah semua? Apa mau ada lagi yang mau mencoba? Aku Bu, aku Robiatul Adawiyah. Iya, dari kelas mana Robiatul? Kelas TKJ 2. TKJ 2, bagus, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun Khairu wa ahsan ahsanu ta'wila. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk semuanya yang sudah membaca. Selanjutnya, perhatikan terjemahannya. Artinya, dengarkan, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan kepada Rasul atau sunnahnya jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya. Coba sekali lagi dibaca dengan jelas oleh Tantri. Terjemahannya Tantri. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Iya, mantap, jelas sekali suaranya dan itunya ya, potongan-potongan kalimatnya sudah tertata dengan baik.
Jadi sekarang perhatikan baik-baik. Kita sekarang membahas tentang Quran surat An-Nisa tadi. Quran surat An-Nisa itu termasuk ke dalam golongan Madaniyah. Golongan apa, Jeh? Madaniyah. Kalian tahu apa itu Madaniyah? Surat yang diturunkan di kota Madinah. Nah, ya kemarin sudah dibahas sama Bapak Rudi ya. Surat yang diturunkan di Nah, ya, sekarang perhatikan baik-baik. Ibu akan jelaskan lebih rinci lagi. Jadi apa itu Madaniyah dan Makkiyah, dengarkan. Jadi pengertiannya tentang Madaniyah dan Makkiyah itu terbagi menjadi dua. Ada dua definisi. Ada berapa? Dua definisi. Ya, ada dua definisi. Dua definisi maksudnya. Yang pertama, ada yang mengartikan bahwasannya kalau Makkiyah dan Madaniyah itu berarti kota di mana Quran tersebut diturunkan. Contoh, kalau umpamanya kayak surat An-Nisa di sini, ini termasuk Madaniyah, maka pendapat yang pertama mengartikan bahwasanya berarti Quran surat Madaniyah itu diturunkan di kota Madinah. Dan surat yang disebut Makkiyah berarti turun di kota Makkiyah. Itu pendapat yang pertama ya. Sudah paham belum? Paham? Ya. Yang pendapat yang kedua, dengarkan. Kalau pendapat yang kedua mengatakan bahwasannya kalau surat yang Makkiyah itu otomatis Quran surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Berarti memang otomatis waktu itu sebelum hijrah itu berarti Rasul berada di mana? Berada di kota Madinah. Benar dong. Di kota Mekah. Rasul pertama kali menyebarkan agama Islam itu berada di kota Mekah. Mekah ya. Mekah dulu. Jadi kalau hijrah itu dari Mekah ke Madinah, itu namanya hijrah ya. Nah, jadi pendapat yang kedua, dengarkan baik-baik. Pendapat yang kedua mengatakan jadi kalau Makkiyah itu berarti Quran surat yang diturunkan pokoknya sebelum Nabi melakukan hijrah. Dan kalau yang di Madinah itu pengertiannya itu menurut pendapat yang kedua, kalau Madaniyah itu berarti Quran surat yang diturunkannya setelah Nabi hijrah. Pusing tidak? Bingung tidak? Iya. Jadi begini, dengarkan. Kalau Madaniyah itu Muhammad Abdul Fakih, dengarkan baik-baik. Jadi kalau Madaniyah itu, dengarkan, belum tentu semuanya Quran tersebut diturunkan di Madinah. Jadi ada kalanya setelah berada di Madinah, itu Nabi itu balik lagi. Seperti waktu Nabi melakukan haji. Itu otomatis haji itu di mana sih? Di Mekah kan? Nah, otomatis Nabi balik lagi ke Mekah. Pas waktu di Mekah, setelah hijrah, Nabi waktu berada di Mekah, turun ayat. Pada pas pelaksanaan haji wada. Maka Quran surat tersebut disebut sebagai Quran surat Madaniyah. Kenapa? Tadi karena dilakukannya setelah Nabi hijrah, walaupun posisinya Nabi berada di kota Mekah. Paham belum? Paham tidak? Paham ya. Jadi kesimpulannya, Ibu ulangi lagi kesimpulannya bagi yang masih bingung. Muhammad Abdul Fakih sudah mengerti? Ya, Bu. Apa, Ceh? Soalnya Muhammad Abdul Fakih nih gerak-gerak aja nih, kelihatan dari layarnya nih. Belum konsentrasi. Tadi yang Ibu jelaskan mengerti? Mengerti Abdul Fakih? Belum. Ibu ulangi kalau belum. Dengarkan baik-baik. Pengertian tentang Madaniyah dan Makkiyah itu terbagi menjadi dua. Jadi ada yang berpendapat, ini yang pertama ya. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya kalau Makkiyah dan Madaniyah itu berarti di mana Quran surat tersebut diturunkan. Kalau di kota Mekah otomatis masuk ke kota Makkiyah namanya. Kalau diturunkan di Madinah berarti otomatis turun disebut Madaniyah. Itu pendapat yang pertama. Kalau pendapat yang kedua mengatakan kalau Makkiyah itu berarti Quran surat yang diturunkannya sebelum Nabi hijrah. Sedangkan Madaniyahnya berarti Quran surat yang diturunkan setelah Nabi hijrah. Artinya bisa saja Madaniyah itu sebenarnya turunnya di Makkah.
Tapi karena diturunkannya setelah Nabi hijrah, maka disebutnya Madaniyah. Paham? Iya. Nah, itu sudah jelas ya. Nah, jadi Quran surat An-Nisa ini terdiri atas 176 ayat dan diturunkan di kota mana? Madaniyah. Nah, Madaniyah. Jadi intinya begini, kalau perbedaannya, kalau Makkiyah dan Madaniyah atau fase turunnya sebelum hijrah atau sesudah hijrah, karena yang membedakannya biasanya kalau yang Makkiyah itu istrinya adalah tentang ketauhidan. Kalau Madaniyah sudah banyak tentang muamalah, tentang lain sebagainya, fikih, syariah itu sudah mulai di Madaniyah. Balik lagi. Nah, kan artinya, ibu ulangi artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya atau sunnahnya. Kepada Allah ya berarti ke Al-Quran. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya. Ibu balik lagi, perhatikan. Nah, perhatikan. Arti perkatanya, ya ayyuhalladzina amanu. Artinya, hai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Nih, pada kata amanu, ini hukum bacaannya adalah mad badal. Mad badal itu apa? Ini dua huruf yang sama. Hamzah ada dua. Alif dan hamzah itu sama ya. Kalau ada dua-duanya berhadapan, nanti biasanya pada Al-Quran itu diganti dengan harokat yang berdiri. Paham? Maka disebutnya mad badal. Bagaimana cara membacanya? Mad badal itu cara membacanya adalah dengan dibaca sepanjang dua harokat. Ya, seperti mad asli atau mad tabi'i ya. Iya. Nah, sekarang ibu tanya, pada kata ya ayyuhalladzina, itu ada hukum bacaan apa? Siapa yang bisa? Silakan. Gak apa-apa salah juga. Coba. Yang paling baik adalah yang benar. Ayo. Ayo, silakan. Hukum bacaannya adalah? Hukum bacaannya adalah? Rafli? Gembila guna. Kita. Idgham bila guna. Siapa yang menjawab? Arya, Bu. Arya. Kalau idgham bila guna itu apa ya? Nun mati bertemu alif, Bu. Nun mati bertemu alif. Kalau nun mati bertemu alif itu nantinya masuknya idhar ya. Idhar. Jadi kalau idgham itu hurufnya itu ada 6, ada ya, ada nun, ada mim, ada wawu dan Hamzah, Bu. Ya, nun, mim, wawu ada berarti 4. Ada dengan lamro, idgham bila guna. Jadi idgham itu ada 6, di gunanya ada 4, bila gunanya adalah 2. Kalau pada kata ya Al-Yazina itu terdapat hukum bacaan mad jaiz munfasil. Apa aja? Mad jaiz. Jaiz munfasil. Ya. Apa itu mad jaiz munfasil? Mad jaiz munfasil yaitu apabila ada mad tabi'i. Mad tabi'inya mana? Yaitu adanya berharokat fathah. Di hadapannya ada huruf alif, itu disebutnya mad tabi'i ya. Selamat. Iya, Bu. Muhammad Fakih di mute dulu ya. Nah, ya ayyuhalladzina. Nah, setelah mad tabi'inya kemudian bertemu dengan hamzah atau alif tapi di lain kalimat, di lain kata. Tidak nyambung. Maka itu disebut mad jaiz munfasil. Iya, Mad jaiz munfasil itu, jadi ulangi, mad jaiz munfasil itu yaitu apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah tapi di lain kalimat. Cara membacanya bagaimana? Yaitu dibaca selama 5 huruf. Jadi rada panjang, jangan buru-buru. Ya ayyuhal, jangan, tapi panjang. Ya ayyuhalladzina amanu. Tuh, tadi. Sekarang perhatikan. Tadi hukum bacanya adalah pada kata ya ayyuhalladzi adalah mad jaiz munfasil, kemudian ladzi. Kalau di sini ada hukum bacaan apa ini? Ladzinya. Pada kata ladzi,
Allah. Al-Qamariyah, kenapa Al-Qamariyah? Kemarin karena apa? Ada al. Ada A, tapi setelahnya itu adalah bukan huruf Qamariyah. Zal itu termasuk huruf Syamsiyah. Samsiah. Ya, jadi as-Syamsiyah ya. Terus selanjutnya pada kata zi-nya ini ada mad tabi'i. Matabi'i. Pada kata berikutnya ati'u artinya adalah taatlah kamu. Pada kata ati'u hukum bacanya adalah Matabi'i. mad tabi'i, betul. Ati'u. Ati ini mad tabi'i. Selanjutnya tadi artinya adalah taatlah kamu, bacaannya tajwidnya adalah mad tabi'i. Ati'ullaha wa ulil amri. Ini ulil amri artinya adalah penguasa atau pemimpin. Ulil amri hukum bacaannya adalah tadi ulil amri, pada kata ulil amri kebanyakan dibaca panjang U-nya, tapi seharusnya dibaca pendek ya. Ulil amri. Di sini ada alif lam qamariyah nih, alif lam qamariyah. Ulil amri. Minkum artinya di antara kamu. Ada hukum bacaan apa? Nun mati bertemu dengan kaf. Iya, Ikhfa, betul. Siapa yang tadi menjawab? Muhammad Haris, Bu. Iya, Muhammad Haris. Kelas berapa? PKR 2. PKR 2, ya pintar. Fa in tanaza'tum, jika kamu berbeda pendapat. Tuh. Hukum bacaannya adalah Ikhfa. ikhfa. Ada nun mati bertemu dengan Ta. ta, betul. Dan yang terakhir fi syai'in. Bisyai'in. Syai'in. Idhar di sininya, yang terakhirnya. Ya betul. Kalau di sininya Matabi'i. atau ibi, betul. Ya. Bisyai'in. Oh Terus iya. semuanya. Sekarang balik lagi. Pada ya ayyuhalladzina tadi terjemahannya artinya apa? Hai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, Allah, taatlah kamu kepada Allah. Wa ati'ur rasul, dan taatlah kamu kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan ulil amri. siapa aja ulil amri itu tadi tuh? Pemimpin atau para penguasa di antara kamu. Ayo tanaza'tum, apabila kamu berlainan pendapat syai'in terhadap sesuatu, farudduhu, maka kembalikanlah ilallah, Kepada Allah. war rasuli, dan kepada Rasul. in kuntum tu'minuna billahi, Jika kamu beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari kemudian, betul, zalika yang demikian itu khairun lebih utama bagimu wa ahsanu ta'wila, dan lebih baik dan lebih baik akibatnya. Bagi akibatnya. Ya, sudah bisa ya menerjemahkannya ya. Sudah, Bu. Nah, sekarang perhatikan lagi. Pada kata kita amanu ati'ullah. Di sini perintah yang pertama adalah taatlah kepada Allah. Kenapa? Perhatikan. Pada kata di sini yang pertama ati'ullah, ada kata taatlah kamu. Taatlah kamu kepada Allah. Yang kedua ati'ur rasul, taatlah kepada Rasul. Tapi kenapa pada kata ulil amri tidak ada kata ati'ullahnya? Perhatikan, betul tidak? Ketika perintah itu taat kepada Allah, itu ada kata taatlah, ati'ullah, ati'ur rasul, dan taatlah kepada Rasul. Tapi pada kata ulil amri atau penguasa, kenapa hanya ada kata wa-nya saja? Nih, wa ulil amri, tidak ada wa ati'u ulil amri. Penjelasannya adalah begini. Jadi, ini membuktikan bahwasanya ketaatan kepada Allah itu adalah ketaatan yang mutlak. Harus taat kepada Allah.
Dan yang kedua, dan harus taat kepada Rasulullah. Tetapi pada kata ulil amri, tidak ada kata ati Allah karena ketaatan kepada ulil amri itu hanya bisa dilakukan apabila perintah itu tidak bertentangan dengan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Oh, paham tidak? Paham. Tuh, jadi itu perbedaannya. Kenapa pada kata ati Allah ada ati Allahnya, ada ati U-nya, kepada Rasul ada ati U-nya, tetapi pada ulil amri itu tidak mutlak. Jadi kita taat kepada pemerintah, aturan pemerintah selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Sudah paham? Nah, lanjut ya. Jadi hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya dan kepada ulil amri. Sekarang, siapa yang bisa menyebutkan contoh taat kepada perintah Allah itu contohnya apa? Sholat. Sholat, apa lagi? Membaca Quran. Membaca Al-Quran, apa lagi? Puasa. Membantu orang tua. Puasa, membantu orang tua, berbakti kepada orang tua, mengeluarkan zakat, pergi haji. Puasa. Ya, sekarang contoh perintah dari mentaati perintah Rasul, contohnya apa? Sholawat. Bersolawat, apalagi? Sholawat. Sunah-sunah. Nah, mentaati perintah Rasul itu yaitu dengan cara kita melaksanakan dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Contohnya apa? Jadi kalau sunnah Rasul itu diantaranya apa? Dengarkan. Hadis atau sunnah itu maksudnya adalah segala sesuatu yang pernah dilakukan Nabi, pernah dikatakan Nabi, dan pernah dicontohkan oleh Nabi. Itu disebut hadis atau sunnah. Paham? Paham. Nah, contohnya apa? Contohnya? Puasa Senin Kamis, betul. Qobliyah Ba'diyah, betul. Apa lagi? Sholat? Tahajud. Ya, jadi pokoknya sunnah ya. Kalau contoh yang terakhir, perintah ulil amri, contohnya apa? Contohnya? Ayo. Banyak ini. Menaati Protokol, prokes. Betul. Itu dianjurkan oleh pemerintah. Jadi selama perintah dari penguasa tersebut tidak bertentangan dan memang ada kemaslahatannya, kebaikannya untuk semua orang, maka perintah tersebut wajib diikuti juga. Awas, balik lagi selama tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Contohnya tadi, memakai prokes. Atau umpamanya, nanti kasih contohnya. Nah, kalau di sini, ini sekalian perhatikan ya. Ini adalah suasana sekolah kita sebelum ada masjid yang baru itu. Ini dulunya seperti ini. Ini posisi masjid yang baru. Dulu di sini adalah musola. Sedang apa? Ini sebelum musimnya pandemi ya. Kita dulunya sebelum punya masjid, kita selalu pada setiap hari Jumat itu kita melaksanakan sunnah, yaitu sholat duha bersama-sama. Jadi biasanya setiap hari Jumat pagi begitu jam 7 itu semuanya sudah siap di sini, pakai terpal digelar, pakai membawa alat sholat sendiri, kemudian bersama-sama melaksanakan sholat duha. Selanjutnya, ini contoh perintah apa ini? Sunnah. kurban. Kalau ini adalah zakat, berarti perintah siapa? Kepada Allah. Allah. Perintah Allah. Kalau ini berkurban, perintah siapa? Perintah Allah. Nah, sekarang kita lanjut ke asbabun nuzulnya. Apa sih asbabun nuzul? Ada yang tahu asbabun nuzul? Sebab-sebab turunnya ayat, betul Rafli. Jadi asbabun nuzul yaitu ada suatu peristiwa yang menyebabkan sehingga turunnya ayat tersebut. Nanti ada asbabul wurud ya. Kalau asbabul wurud itu sebab-sebab keluarnya hadis.
keluarnya hadis itu ada sebabnya juga. Kalau ini asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya ayat Quran surat An-Nisa ayat 59 itu apa? Nah, di sini. Jadi sebenarnya tidak semua ayat Al-Quran yang diturunkan itu melalui sebab dulu ya, tidak melalui asbabun nuzul. Namun sebagian besar itu ada asbabun nuzulnya. Nih, asbabun nuzul Quran surat An-Nisa ayat 59 adalah memuat riwayat dari Imam Bukhari. Dikemukakan bahwasanya turunnya Quran surat An-Nisa 59 berkenaan dengan diutusnya Abdullah bin Huzafah bin Qais oleh Rasulullah sebagai pemimpin suatu pasukan. Menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, kisah ini menjadi sebab turunnya Quran surat An-Nisa karena ada batasan antara taat kepada pemerintah atau pemimpin dan menolak perintah pemimpin untuk terjun ke dalam api. Jadi ceritanya pada suatu hari, jadi Rasul menyuruh sahabatnya ini untuk memimpin pasukan, tiba-tiba pemimpin pasukannya ini menyuruh kepada anak buahnya untuk terjun ke api. Nah, karena mereka bingung, maka turunlah Quran surat ini. Saat itu mereka membutuhkan petunjuk berkenaan dengan apa yang harus mereka lakukan, sehingga ayat ini turun memberikan petunjuk kepada mereka, yaitu tadi. Jadi apabila perintah tersebut tidak bertentangan dan memang membawa maslahat, maka wajib diikuti ya, harus diikuti, ditaati. Tapi kalau bertentangan maka tidak wajib untuk ditaati atau diikuti. Paham? Lanjut. Nah, ini isi kandungannya. Jadi isi kandungannya, ya, isi kandungan ayat ini. Jadi ayat ini memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan taat kepada ulil amri atau pemegang kekuasaan. Taat itu apa sih? Taat adalah mematuhi segala aturan dengan penuh kesadaran. Jadi taat itu adalah apa sih? Mematuhi segala aturan dengan penuh kesadaran. Isi kandungan yang pertama adalah taat dan patuh kepada perintah Allah dengan mengamalkan isi Al-Quran. Yang kedua, mentaati tuntunan Rasulullah berarti sama juga mentaati perintah Allah. Jadi ketika kita mentaati perintah Rasul, melakukan sunnah, hadis, sebenarnya banyak sekali kalau kita gali ya. Maka ketika kita melaksanakan tadi, mentaati Rasul tadi, perintahnya berarti sama halnya dengan kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mentaati ulil amri itu selama tidak bertentangan dengan Al-Quran. Dan yang terakhir, ini yang harus benar-benar jika ada perselisihan, maka kembalikanlah. Kembalikannya kemana? Lihat di Al-Qurannya, lihat di hadisnya. Pasti di sana ada petunjuknya ya. Jadi dulu pernah ketika zamannya Rasulullah wafat, itu semua menangis termasuk sahabat Umar ya. Kemudian Abu Bakar berkata, jika kamu beriman kepada Rasul, niscaya Rasul itu akan mati. Tapi kita beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, itu berarti kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan kepada hadisnya. Maka itu tidak akan pernah mati. Jadi kita akan selamat jika selama kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Caranya bagaimana? Ya dengan cara kita sering mengkaji. Mengkajinya bagaimana? Kita umpamanya bahas. Kita buka seperti halnya yang sekarang kita ini bahas. Satu ayat, kita baca ayatnya, kemudian kita pelajari terjemahannya, kita buka asbabun nuzulnya, kita lihat tafsirnya, bagaimana. Itu cara mengkaji dan menjalankannya itu dengan begitu. Karena kita orang Indonesia tidak memahami bahasa Arab atau bahasa Al-Quran, yaitu dengan cara ya tadi, mempelajarinya lewat terjemahannya. Nah, sekarang sikap dan perilaku yang mencerminkan ayat, yaitu tadi berusaha mengkaji ayat-ayat untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang hakikat taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, sikap dan perilaku yang mencerminkan ayat tersebut adalah meyakini bahwa setiap perintah Allah itu pasti mengandung manfaat dan setiap larangannya pasti mengandung mudarat. Yang di sini ada tidak yang tidak percaya? Nah, nanti belum ini. Ada tidak yang tidak percaya bahwasanya
setiap perintah Allah itu pasti mengandung manfaat dan setiap larangannya itu pasti mengandung mudarat. Walaupun kelihatannya memang enak kalau melanggar, nggak mau sholat, minum minuman keras, itu kelihatannya enak, tapi sesungguhnya ketika kita melanggar perintah Allah atau menjalankan larangan yang dilarang oleh Allah, maka sesungguhnya itu ada mudarat, ada bahaya bagi diri kita. Ya, betul tidak? Dan yang terakhir, berusaha untuk melaksanakan perintah Allah dengan sekuat tenaga dan sekuat kemampuan kita dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Ini contoh taat kepada aturan pemerintah. Ini nih, kayaknya yang biasa dan sering dilakukan. Bocengan 3, gebet dia. Udah digebet, nggak pakai helm. Selanjutnya dengan usia yang segini, otomatis berarti belum punya KTP dan belum punya SIM. Belum ada surat izin untuk mengemudi. Yang kedua ini helmnya antik nih. Helmnya enak. Anginnya masuk-masuk. Nah, tadi dikatakan, jadi setiap perintah itu sesungguhnya adalah balik lagi. Ini contoh gampangnya ya. Perintahnya pemerintah saja, aturan pemerintah saja, itu kalau dilanggar itu sesungguhnya itu membahayakan diri kita sendiri. Kalau kita tidak taat pakai helm, sesungguhnya kalau umpamanya kita kecelakaan, yang rugi siapa? Bukan bapak polisi, tapi rugi adalah kepala kita sendiri. Ya, apalagi ini yang berkaitan dengan perintah Allah. Jadi meskipun terlihatnya tidak terlihat atau kebaikannya, tapi sesungguhnya perintah Allah itu adalah pasti mengandung kebaikan. Nah, ya sampai sini. Ada yang mau ditanyakan tidak? Ibu mau tanya, kelas 11 TKR itu sudah ada classroom-nya belum? Udah, Bu. Sudah ada? Dari Pak Rudi? Udah ada, Bu. Belum, Ya. Bu. Belum. Udah Guru bisa, Bu. sudah. Itu TKR berapa? TKR 4. Nah, jadi untuk tugas berikutnya nanti biasa diisi di classroom ya jawabannya. Tugas yang berikutnya adalah yang pertama, bacalah dan berlatihlah. Tapi kalau menurut Ibu sih tadi juga sudah gampang tadi tuh. Sudah hampir hafal. Perintahnya gampang, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum apabila kamu berlainan pendapat fi syai'in terhadap sesuatu farudduhu maka kembalikanlah ilallah kepada Allah wa rasuli dan rasulnya. Tuh. Yang pertama tugasnya adalah bacalah dan berlatihlah berulang-ulang Quran surat An-Nisa sampai lancar, kemudian hafalan. Tenang baik aja, hafalannya kaderan ganing HP mah bisa ndeleng. Jangan ya, jangan lihat hafalan ya. Tadi harus percaya. Kalau disuruh itu berarti ada manfaatnya, bukan buat Ibu loh. Ini manfaatnya buat kalian. Nanti kalian hafal, tahu dengan terjemahannya, itu manfaatnya buat kalian sendiri ya. Berapa, Bu? Ayat tadi, Mas. Ayat berapa aja? Rafli? Ayat 59. Kalau 48 itu kemarin, Quran Surat Al-Maidah. Sekarang An-Nisa ayat 59. Yang kedua, 9 sampai nanti tugas berikutnya akan Ibu sampaikan di classroom. Tapi kalau yang classroom-nya berarti dari Pak Rudi, tadi yang pertama ya, bacalah dan berlatihlah berulang-ulang kemudian hafalan. Sekarang ulangi lagi sebelum kita berpisah. Pada pertemuan kali ini ya maksudnya ya. Sekarang Ibu baca ayatnya, kalian baca terjemahannya ya. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, artinya Wahai orang-orang yang beriman. wahai orang-orang yang beriman ya. Ati Allah
Taatilah wa atiur rasul wa ulil amri minkum Ulil amri dan ulil amri ulil amri minkum itu di antara kamu ya. Ya. Fa in tanaza'tum Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, fi syai'in tentang sesuatu farudduhu maka kembalikanlah ilallah ia kepada Allah war rasuli dan dan Rasul in kuntum tu'minuna billah benar-benar beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan kemudian zalika khairun demikian itu utama lebih utama wa ahsanu ta'wila dan lebih baik akibatnya. lebih baik akibatnya. Alhamdulillah pertemuan kita kali ini semoga bermanfaat, semoga bisa difahami. Tapi sebelum Ibu akhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan? Masih ada yang mau ditanyakan? enggak Bu Tidak? Paham semua? Jelas semua? Insyaallah. Iya. Sudah? Tidak ada? Ibu akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Terima kasih ya semuanya atas kehadirannya, atas responnya dan aktifnya itu. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, jamaah. Jangan lupa matiin mic ya. ada cewek Tinggal baik. ditinggal aja Anjir, tinggal ibu. Malah ibu